Oke, selamat siang anak-anak. Siap. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Nah, sebelum Bapak absen saya perhatikan ini mukanya sudah mulai loyo ya. Sudah ada semangatnya atau karena sudah siang ini ya? Ya. Ada yang lapar? Mudah-mudahan di les terakhir ini, di les Bapak ini, ya, anak-anak kami tetap semangat ya. Semangat ya? Iya. Sudah masuk semua ya? Atau ada yang masih di luar lagi? Oke. Biar Bapak absen, dengarkan namamu, ya, dan dijawab nanti. Bunyi tangannya nanti. Alfianus dalam Banua. Festin Zega. Silakan dibuka jaketnya. Buka jaketnya dulu, yang punya jaket. Buka jaketnya. Esther Piani Telbanua. Chandra Putra Telbanua. Sakit. Ada suratnya tadi? Ada ya? Tadi kan kita ketemu suratnya. Afdal Telbanua. Ada Pak. Samuel Lulu. Ada Pak. Nining, redaktor. Joyce Saputra. Ada suratnya juga. Ya, Trimon. Ada Pak. Tasya Pandu. Jorni Christian Tega. Yeni Arnisi. Desman Terombanua. Atiaman Terombanua. Ria Renungan. Ada Pak. Diniati Ulu. Jevan Terombanua. Sylvia Terombanua. Agus Nida Terombanua. Julisa Prianto Dendat. Ini ya dua orang yang tidak hadir hari ini, si Chandra, Sakti. Ini si Joyce sakit pula si Joyce. Sedikit apa di Zaza? Zaza di SMP. Oh, kalian udah ambil ijazah di SMP juga? Sudah sedikit kalian? Belum ada lagi yang masih belum ya? Berarti dua orang yang tidak hadir hari ini, Chandra Putra dengan si Joy ini ya. Nah, jadi saya pikir karena mungkin ini ya cuaca yang tidak mendukung makanya tidak hadir ya. Atau memang benar-benar izin orang ini ya. Oke lah. Lain kali kalau mungkin ada yang ini disampaikan suratnya untuk ke kelas. Kalau bisa lah jangan ada dulu inilah saya harapkan Bapak harapkan di mata pelajaran Bapak bisa hadir semua. Minggu lalu hadir semua, hari ini dua orang yang tidak hadir. Namun tidak apa-apa, ya, tidak mengurangi semangat kita untuk belajar pada les terakhir. Nah, sebelum kita memulaikan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa, kita berdoa menyerahkan tubuh dan jiwa raga kita ke dalam tangan Tuhan, ya, supaya kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendaknya. Jadi siapa yang memimpin kita dalam doa? Siapa ketua kelas? Siapa yang memimpin kita? Petugas yang berdoa hari ini. Ini. Si Nini, ya silakan si Nini, silakan ke depan.
pada ini sudah menuntun kita ke dalam doa. Namun sebelum kita memulaikan kegiatan kita untuk memotivasi anak-anak kami yang tetap kita memberikan slogan khusus SMA juga ini ya. Nah, biasanya seperti yang kita laksanakan kemarin, kalau Bapak nanti mengatakan SMA, ya berarti anak-anak kami menjawab unggul. Kalau Bapak mengatakan lagi SMA, anak-anak kami menjawab maju bersama hebat. Semua. Ya. Dan juga ya, semangatnya dulu lah. Karena saya perhatikan muka-mukanya ini sudah mulai menunjukkan muka-muka yang lapar ini. Ya, tetap semangat dulu ya. Beberapa menit saja sampai jam 2 nanti lah kita siapkan pertemuan ini. Ya, kita coba slogan kita dulu ya. Ya. SMA. Unggul. SMA. Maju bersama. Hebat semua. Oh, bagus lah. Ini kan semangatnya ada kan. Nah, jadi kita lanjutkan pembahasan kita atau materi pembelajaran kita pada hari ini, yang dimana pada minggu lalu kita sudah masuk materi baru atau bab 2, yaitu mengenai keanekaragaman. Itu pada minggu lalu kita sudah masuk ke pembahasan mengenai konsep keanekaragaman. Pada hari ini nanti kita masuk pembahasan baru atau pokok bahasan atau submateri dari keanekaragaman hayati. Ini tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, sebelum itu dulu, ya, saya ingin bertanya kepada anak-anak kami, ya, mana tahu lupa, ya, pembelajaran kita minggu lalu, atau tidak lupa ya? Oke lah, saya coba aja. Keanekaragaman hayati itu apa sih? Ya, menurut kamu yang sudah kamu pelajari minggu lalu, ini sih saya tunjuk aja ya. Saya tunjuk aja. Ini si Trimon dulu. Nah, si Trimon, menurut kamu keanekaragaman hayati itu apa? Saya keanekaragaman hayati itu terdiri atas 2 kata, yaitu keanekaragaman dan hayati. Keanekaragaman itu keberagaman atau variasi, sedangkan hayati itu adalah makhluk hidup. Jadi dapat kita simpulkan bahwa keanekaragaman hayati itu adalah keberagaman atau variasi makhluk hidup yang berdiami wilayah atau tempat tersebut. Oh ya, berikan aplaus untuk Trimon dulu. Rupanya si Trimon memorinya agak sedikit bagus ya. Ingatkan itu Trimon ya. Ini memorinya agak bagus ya. Itu masih melekat di ingatannya pembahasan kita mengenai arti keanekaragaman hayati minggu lalu. Nah, ini saya coba lagi. Ini ya. Belum datang si Deutsch ya. Siapa selanjutnya yang tahu materi kita minggu lalu? Ya, apa? Si pria renungan ya. Menurut saya ada 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen, adalah keanekaragaman dalam satu spesies yang memiliki variasi yang berbeda yang disebabkan oleh faktor gen. Yang kedua adalah keanekaragaman tingkat jenis, adalah keanekaragaman dalam satu genus atau famili yang sama berdasarkan mengamatinya ciri morfologi dan anatomi. Yang ketiga adalah keanekaragaman tingkat ekosistem merujuk pada keragaman habitat, yaitu tempat atau jenis makhluk hidup melangsungkan kehidupannya dan berinteraksi faktor abiotik dan biotik lainnya. Jadi perbedaan ketiga lainnya adalah semakin tinggi tingkat keanekaragamannya, maka semakin memunculkan perbedaannya dalam satu spesies. Ya, bagus. Berikan tepuk tangan.
Yang artinya di sini pembelajaran yang kita lakukan minggu lalu, yang kita laksanakan minggu lalu itu tidak sia-sia. Makanya Bapak coba tes ya anak-anak kami terkait dengan materi yang disampaikan pada minggu lalu. Kalau nggak salah ada satu lagi ini, ya ini mengenai tipe ekosistem. Dikasih siapa yang namanya? Jervan. Disilakan dulu apa saja tipe-tipe ekosistem yang sudah kita pelajari minggu lalu. Tipe ekosistem perairan adalah terbagi dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Dan ada satu lagi ekosistem daratan yang itu terbagi tujuh, yaitu gurun, padang rumput, hutan tropis, hutan gurun, taiga, tundra, dan savana. Ya sudah bagus ya, paling tidak ingat ya apa tipe-tipe ekosistem yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ada dua tipe ekosistem. Yang pertama adalah ekosistem perairan, ya, dan kedua adalah ekosistem daratan. Tipe ekosistem perairan ini dibagi menjadi dua, ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Sedangkan ekosistem daratan ada 7, hutan tropis, gurun, padang rumput, hutan gugur, tundra, ya, dan savana. Ya. Jadi itu ekosistem daratan. Jadi yakin saya bahwa Anda sudah mampu untuk bagian mengenai tingkat keanekaragaman hayati dan begitu juga tipe ekosistem. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini. Ini Bapak tampilkan di atas. Ya, pada hari ini kita akan masuk mengenai keanekaragaman hayati Indonesia. Yang menjadi pokok pembahasan kita atau pokok pembahasan kita pada hari ini adalah keanekaragaman hayati Indonesia. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai konsep keanekaragaman hayati. Sekarang kita masuk mengenai keanekaragaman hayati Indonesia. Yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama pada pokok pembahasan keanekaragaman hayati Indonesia ini ada dua, ya, menentukan jenis-jenis fauna, ya, berdasarkan garis wilayah dan lebar. Kedua, mengelompokkan flora dan fauna berdasarkan garis wilayah dan garis lebar. Nah, itu yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pokok pembahasan mengenai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati Indonesia, kita langsungkan saja. Keanekaragaman hayati Indonesia sudah Bapak sampaikan minggu lalu dan sempat disampaikan oleh teman-teman kemarin bahwa negara Indonesia merupakan negara yang sering dijuluki dengan negara mega diversity atau mega biodiversity. Yang artinya, ya, negara Indonesia dijuluki mega diversity ini karena tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia ini sangat tinggi dan termasuk terbesar di dunia. Makanya Indonesia dikatakan, negara kita dikatakan sebagai negara mega diversity, yang dimana aneka organisme atau biota yang sangat besar, ya, aneka organisme ini dapat diartikan sebagai aneka makhluk hidup di berbagai kawasan di muka bumi, baik di daratan, lautan maupun tempat lain. Jadi keberagaman yang sangat banyak itu, yang sangat besar itu, yang sangat luas itu, makanya Indonesia dikatakan sebagai negara mega. Jadi Indonesia juga, ya, Kepulauan Indonesia terletak di dalam
sabuk ekuator dan terdiri dari atas 17.000 termasuk negara besar di dunia. Ya. Kemudian dia terletak di sabuk ekuator ini, maksudnya adalah terletak antara dua benua dan dua samudra yang mengapit daripada kepulauan Indonesia ini. Yang di mana ya, diapit oleh dua samudra Pasifik dan samudra Hindia, dan antara benua Asia dan benua Australia. Kemudian Indonesia memiliki iklim tropis atau beriklim tropis karena terletak atau melalui garis khatulistiwa. Ya, kalau secara astronomis dia, kalau kamu sudah belajar di SMP, ya, itu Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu letak Indonesia. Ya. Jadi ya, negara kita memiliki sumber keanekaragaman hayati atau biodiversity yang lengkap, termasuk sejumlah besar spesies tumbuhan sekitar 100 sampai 150 genus, dari tumbuhan monoecious dan dicious dengan 25.000 sampai 30.000 spesies terdapat di Indonesia. Jadi maksudnya di sini tumbuhan yang monoecious dan dicious ini adalah, kalau kamu pernah dengar di mata pelajaran IPA di biologi, ini adalah tumbuhan yang sempurna dan tumbuhan yang tidak sempurna. Kalau dia monoecious itu adalah tumbuhan yang sempurna, ya, atau sering dikatakan namanya adalah tumbuhan berumah satu, yang dimana tumbuhan monoecious ini adalah tumbuhan yang memiliki bunga jantan dan bunga betina. Maksudnya di sini bunga jantan ini adalah alat kelamin daripada bunga jantan ini adalah yang kita tahu adalah benang sari, dan alat kelamin pada bunga betina adalah disebut dengan putih atau kepala putih. Jadi maksudnya monoecious ini adalah sama-sama memiliki, ya, tumbuhan berumah satu, tumbuhan yang memiliki bunga jantan atau benang sari dan memiliki juga bunga betina atau putih pada individu yang atau pada individu satu individu tumbuhan. Contohnya ini pada tanaman atau tumbuhan jagung. Itu sering dikatakan dia adalah tumbuhan atau tanaman monoecious atau berumah satu. Apalagi contohnya ini biasanya adalah muntimun. Itu tumbuhan berumah satu atau nama latinnya adalah monoecious-nya. Atau sering dikatakan tumbuhan berumah satu karena memiliki ya, bunga jantan dan bunga betina dalam satu individu tumbuhan. Kalau dia dikatakan dicious itu adalah tumbuhan berumah dua, yang artinya ya, tumbuhan dicious itu hanya memiliki salah satu daripada bunga jantan dan bunga betina, yang artinya tidak memiliki dua-dua. Nah, itu hanya contohnya, kalau dia bunga jantan dia hanya memiliki yang namanya benang sari, tidak memiliki yang namanya bunga betina atau putih. Jadi itu sering dikatakan adalah bunga tidak sempurna, itu atau bunga berumah dua. Jadi itu yang dimaksud dengan tumbuhan di cious ini. Biar kami juga tahu ya, apa itu monoecious dan dicious ini. Jadi katanya di sini ya, negara Indonesia memiliki tumbuhan monoecious dan dicious dengan jumlah 25.000 sampai 30.000 spesies terdapat di Indonesia. Ini angka yang sungguh luar biasa. Nah, jadi makanya Indonesia itu dikatakan adalah negara mega biodiversity atau negara mega diversity. Nah, kemudian data yang mendukung lagi bahwa keanekaragaman hayati ini di Indonesia sangat tinggi. Ya. Dia data berikut betapa kaya negara kita, margasawanya sangat beragam. Ini datanya. Nah, ini di tabel di atas data keanekaragaman marga satwa di Indonesia ada di situ. Ya. Di kolom pertama jenis satwa dan jumlah jenisnya. Siput darat itu jumlah jenisnya itu 3.500. Bayangkan itu jumlah jenisnya. Ya. Kemudian ada di situ kepiting darat dan air tawar ada 80.000 jenisnya itu. Ya. Kemudian laba-laba dan kerabatnya ada
1000. Kemudian kupu-kupu ada jumlah spesiesnya adalah berjumlah 2000. Kemudian ada di situ kumbang itu lebih dari 100.000. Ikan air tawar itu berkisaran 1.200 sampai 1.700 jumlah jenisnya atau spesiesnya. Kemudian amfibi ya, ada 400. Kemudian kadal ada 300 jenis, burung 1.519, mamalia 515, primata 32, karnivora 35. Jadi ini sumber yang saya cari ini adalah di Diktat Penataan LPMP. Ya, ini data bahwasanya memang marga satwa daripada Indonesia atau keanekaragaman khususnya marga satwa di Indonesia itu sangat tinggi. Ya, itu yang mendukung juga bahwasanya Indonesia adalah negara di. Kemudian data yang berikut yang mendukung Indonesia adalah negara diversity adalah di situ menurut buku kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia Elizabeth Wijaya 2014. Kenapa bukti lengkap mengapa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi? Berikut uraiannya. Yang pertama, pohon-pohon yang tinggi dan besar tumbuh di hutan menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati. Itu buktinya. Ya. Kemudian di negara kepulauan ini terdapat 115 hewan mamalia atau menyusui, ya, atau 12% dari 515 hewan mamalia di dunia. Berarti kalau dia 12% dari 515 hewan mamalia di dunia yang luar biasa. Hanya khusus negara Indonesia. Coba bayangkan beberapa negara di dunia ini. Dia sudah 12%. Ya, hewan mamalia itu dari 515 hewan mamalia. Itu sudah angka yang luar biasa. Makanya nanti Indonesia memang sering dikatakan ini negara Indonesia ini memang kaya akan keanekaragaman hayati baik flora maupun faunanya. Kemudian data berikut, Indonesia juga memiliki 1.500 jenis burung, 600 jenis hewan reptilia, dan 270 hewan jenis amfibi. Memiliki 25.000 tumbuhan berbunga atau 10% dari tumbuhan berbunga di dunia. Secara keseluruhan Indonesia memiliki sekitar 38.000 jenis tumbuhan tingkat tinggi, yaitu tumbuhan yang memiliki daun, akar, dan batang. Itu maksudnya tumbuhan tingkat tinggi. Artinya memiliki daun, akar, dan batang. Kemudian kelima, Indonesia memiliki beragam jenis terumbu karang dan ikan yang melimpah, termasuk 97 jenis ikan karang yang hanya hidup di perairan laut Indonesia. Jenis ikan air tawar di Indonesia terdapat kurang lebih 1.400 jenis. Nah, ini data-data yang mendukung bahwasanya memang kekayaan atau keanekaragaman hayati Indonesia itu sangat tinggi dan memiliki keberagaman yang sangat banyak. Jadi itulah mengapa negara Indonesia dikatakan sebagai negara diversity. Kemudian kita lanjutkan faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati. Ada dua di sini nanti yang menjadi faktornya kenapa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi adalah yang pertama faktor geografis, ya, dan kedua nanti itu adalah faktor iklim. Kita akan coba bahas satu persatu. Faktor geografis, seperti yang saya katakan tadi, Indonesia ini terletak atau diapit oleh di antara dua benua Asia dan Australia. Ini yang menyebabkan kawasan Indonesia bagian barat memiliki flora dan fauna yang bertipe Asia, sedangkan Indonesia bagian timur memiliki flora dan fauna bertipe Australia. Kemudian Indonesia juga adalah sebuah negara kepulauan yang artinya memiliki banyak wilayah yang dapat dijadikan tempat hidup baik berbagai spesies tumbuhan atau hewan. Spesiasi akan menghasilkan spesies endemik baik tanaman maupun hewan. Jadi banyak flora dan fauna yang endemik. Yang artinya kata endemik ini adalah tumbuhan dan hewan yang langka. Dan artinya tidak banyak ditemukan, hanya pada daerah-daerah tertentu.
Jadi itu faktor geografinya. Kemudian yang menyebabkan Indonesia lagi memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi adalah faktor iklimnya. Yang dimana di situ ada suhu kelembaban udaranya. Nah, Indonesia adalah negara yang memiliki iklim tropis. Kondisi Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Nah, karena seperti yang Bapak katakan tadi secara astronomis, itu ukurannya sudah saya sampaikan. Iklim tropis mempengaruhi curah hujan dan intensitas sinar matahari. Hal ini akhirnya menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi subur, sehingga keanekaragaman flora di Indonesia dapat semakin bertambah. Pertumbuhan tanaman yang subur juga akan berdampak pada keanekaragaman hewan di dalamnya. Dengan adanya iklim tropis ini menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi subur. Contohnya pada suhu, itu ya, dan tingginya curah hujan ya di Indonesia ini karena dia beriklim tropis. Itu bagus untuk pertumbuhan tumbuhan. Ya, sehingga meningkatkan, itu katanya di sini menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi subur, sehingga keanekaragaman flora di Indonesia dapat semakin bertambah. Jadi dua faktor ini yang menyebabkan Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayati ya. Jadi itu pengantar dari Bapak tentang keanekaragaman hayati ini, bagaimana penyebaran tumbuhan dan hewan atau flora dan faunanya itu nanti akan kamu pelajari. Silakan ditonton video ini ya, seperti biasa, seperti yang sudah kita laksanakan minggu lalu ya. Setelah ini nanti kamu tonton video ini, silakan diamati, ditulis nah, yang mungkin bisa kamu ambil intisarinya ya. Kemudian setelah itu nanti silakan kerjakan tugas atau lembar kerja yang sudah Bapak bagikan masing-masing kelompok ya, yang sudah Bapak bagikan sebelumnya ya, kemarin. Silakan dikerjakan itu setelah menonton daripada video ini nanti. Jadi silakan diamati, dicerna, ambil intisarinya kalau bisa kamu catat. Karena bisa nanti berdasarkan video ini atau referensi lain, kamu bisa mengerjakan lembar kerja yang sudah Bapak bagikan kepada anak-anak. Nanti setelah itu langsung bentuk atau ini aja langsung dibentuk kelompoknya sambil melihat video yang Bapak. Silakan dibentuk kelompoknya masing-masing. Nah, silakan perhatikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beserta upaya pelestariannya. Kita akan membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia beserta upaya pelestariannya. Seperti yang kalian tahu, Indonesia itu disebut sebagai mega biodiversitas karena memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi ya, baik dari flora maupun faunanya. Dan perlu kalian tahu bahwa diperkirakan hampir 30% spesies yang ada di bumi ini terdapat di Indonesia, walaupun memang penyebarannya tidak merata di seluruh pulau. Nah, bagaimana dengan persebaran flora dan fauna di Indonesia? Mari kita simak di video kali ini. Pertama, kita akan membahas tentang persebaran flora di Indonesia. Nah, flora di Indonesia ini tercakup dalam kawasan Malaysiana yang terdiri atas Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Dari berbagai pulau di Indonesia, untuk keanekaragaman tumbuhan yang paling tinggi kita temukan yaitu di Kalimantan ya.
Sedangkan di daerah Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda itu memiliki keanekaragaman tumbuhan yang paling sedikit. Sebagian hutan di Indonesia merupakan bioma hutan hujan tropis yang dicirikan dengan adanya pepohonan yang berkanopi rapat ya, dan banyak tumbuhan liana atau tumbuhan yang tumbuh memanjang. Nah, contohnya itu adalah tumbuhan misalkan durian, mangga, sukun, dan rotan ya. Nah, adapun tumbuhan endemik atau yang khas ya yang bisa kita temukan di Indonesia yang terkenal yaitu contohnya Rafflesia arnoldi ya di Sumatera Barat, terus kemudian ada anggrek hitam di Kalimantan Timur. Sebelum kita membahas tentang persebaran fauna atau hewan di Indonesia, perlu kalian tahu dulu ya bahwa flora dan fauna di Indonesia itu dibagi menjadi beberapa tipe berdasarkan adanya garis hayal. Nah, jadi pada tahun 1859 ada seorang ahli zoologi berkebangsaan Inggris ya, namanya itu adalah Alfred Russel Wallace. Dia menetapkan dua wilayah utama persebaran fauna di Indonesia. Nah, Wallace itu membuat garis pemisah yang abstrak ya. Jadi mulai dari Selat Lombok ya ke utara hingga Selat Sulawesi dan Filipina Selatan. Jadi kenapa sih perlu dipisah? Ternyata berdasarkan pengamatan bahwa fauna yang ditemukan di Pulau Lombok itu berbeda dengan fauna yang ada di Pulau Bali ya. Meskipun secara geografis sebenarnya letak antara kedua lokasi itu kan sangat berdekatan. Nah, garis Wallace ini memisahkan jenis fauna Indonesia bagian barat atau daerah oriental dengan bagian timur atau daerah Australia. Nah, daerah oriental sendiri meliputi ada Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Madura. Sementara itu daerah Australia meliputi Sulawesi, Papua, dan pulau-pulau di sekitarnya. Nah, selanjutnya ada ahli zoologi yang lain yaitu adalah Max William Carl Weber yang menemukan perbedaan yang kontras ya, bahwa fauna yang ada di Pulau Sulawesi itu berbeda dengan fauna yang ada di Kepulauan Maluku dan Papua ya. Sehingga Weber membuat garis hayal lagi ya yang dinamai garis Weber. Jadi garis Weber ini berada di sebelah timur Sulawesi ya, memanjang ke arah utara hingga ke Kepulauan Aru ya. Sehingga garis Weber memisahkan fauna Indonesia bagian timur dan tengah ya. Oleh karena itu Sulawesi merupakan wilayah peralihan yang memiliki hewan-hewan peralihan antara wilayah oriental dengan wilayah Australia. Sebenarnya ada satu lagi yaitu garis Lydekker yang dikemukakan oleh Richard Lydekker. Nah, garis Lydekker ini merupakan garis hayal yang digunakan sebagai batas paling barat dari fauna tipe Australia ya, dan juga memisahkan antara daerah Wallacea dengan Australia dan Papua Nugini di sebelah timur. Nah, sehingga persebaran fauna di Indonesia bisa kita bagi menjadi 3 tipe ya. Yang pertama adalah fauna daerah oriental. Nah, daerah oriental sendiri ini ya, tadi sudah saya jelaskan, meliputi Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Ya, agar kalian lebih paham lagi, ya, ciri khas dari fauna di daerah oriental, yang pertama adalah banyak mamalia yang berukuran besar, ya. Kemudian terdapat berbagai jenis kera. Kemudian juga ada burung-burung itu berwarnanya biasanya kurang menarik ya, tetapi memiliki suara yang merdu. Nah, kemudian juga terdapat berbagai jenis ikan air tawar ya. Contohnya itu misalkan gajah Sumatera, kemudian ada orangutan Sumatera, ada orangutan Kalimantan, ada jalak Bali ya, kemudian ada alam-alam dari putih ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah fauna daerah Australia yang meliputi Papua dan pulau-pulau di sekitarnya ya. Nah, ciri khas dari fauna tipe Australia ini yaitu terdapat mamalia yang berukuran kecil. Jadi kebalikannya dengan daerah yang oriental ya. Kemudian banyak sekali hewan berkantong dan tidak ditemukan adanya spesies kera. Dan juga untuk burungnya biasanya berwarna-warni, namun suaranya itu kurang merdu ya. Contohnya misalkan ada kanguru pohon, ada kuskus, ada landak Papua ya. Kemudian ada
burung cendrawasih misalnya. Next, kemudian ada fauna daerah peralihan ya. Nah, ini meliputi daerah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara ya. Nah, fauna daerah peralihan terdiri atas hewan-hewan yang endemik ya atau yang khas yang hanya ada ditemukan di pulau tersebut. Contohnya misalkan ada musang coklat Sulawesi, ada babi rusa, ada angua darat ya, ada maleo, ada rampok Sulawesi, dan ada komodo. Setelah mempelajari persebaran flora dan fauna di Indonesia, tentunya Nah, itu videonya persebaran flora dan fauna di Indonesia berdasarkan video yang sudah Bapak tampilkan. Nah, di LK yang sudah Bapak sampaikan, yang kamu kerjakan, didiskusikan masing-masing kelompok, di situ ada gambar peta yang kosong, nama-nama pulaunya belum saya kasih. Kemudian ada gambar-gambar fauna di situ, ada beberapa, dan ada tabel di situ. Nah, jadi silakan diisi tabel itu berdasarkan pengamatan pada peta dan gambar fauna yang sudah Bapak cantumkan di LKPD. Kemudian di diskusi kedua, di situ ada beberapa pertanyaan di situ. Silakan dijawab, nanti dipresentasikan masing-masing kelompok. Dicari dulu, dikumpulkan informasinya, diamati gambarnya, cari referensinya, ada buku pakainya. Silakan digunakan smartphone juga kalau ada. Ya. Jadi saya berikan waktu selama 15 ke 20 menit untuk mengerjakan daripada. Jadi disilakan kepada kalau ada yang kamu tanyakan dulu ya, terkait dengan keanekaragaman hayati ini, baik persebaran flora dan faunanya dan tugas itu, disilakan. Kalau mungkin ada yang masih belum paham, bisa diberikan pertanyaan, ditanya. Kalau tidak ada ya langsung dikerjakan. Paham pengerjaannya kan? Dikerjakan. Itu di buku paket mengenai keanekaragaman hayati itu, nah, ada di halaman 33, keanekaragaman hayati Indonesia. Di situ lebih jelas di situ. Silakan dibuka buku paketnya. Kalau mau menggunakan smartphone ya tidak masalah. Silakan di ada yang masih belum paham mengerjakan daripada lima kerja itu tidak? Ya. Di situ ada referensi di buku paket. Ada juga bisa kamu gunakan smartphone untuk mengerjakan yang kerja LKI. Bagaimana Mul?
Steve? Dapat ya, dapat jawabannya. Silahkan dibahas di kelompok. Maksudnya di situ data yang mendukung bahwasanya adalah negara yang akan bisa itu kan maksudnya pertanyaan pertama itu data-data seperti yang Bapak jelaskan tadi. Itu di bahan diskusi itu
yang sudah Bapak cari itu jumlah spesies daripada flora dan fauna itu yang kamu cari bukan selain data yang Bapak tampilkan tadi, yang mendukung bahwasanya memang jumlah atau spesies daripada flora dan fauna Indonesia itu sangat besar, ya, atau sangat tinggi angkanya. Banyak, silakan dicari referensinya, cari literaturnya, yang mendukung bahwa Indonesia itu dikatakan sebagai negara diversity. Nah, biar sebutkan nanti kalau kamu dapat catat data itu dari mana, sumbernya dari mana, itu kan? Nah, biar jelas. Itu maksudnya pertanyaan yang pertama kami bahan diskusi keduanya. Paham itu kan mengerjakan nomor 1 itu kan? Di bahan diskusi juga. Ini waktunya saya berikan sekitar 10 menit lagi. Ya. 10 menit lagi, nanti setelah itu presentasi, ya, dipresentasikan secara singkat dan jelas. Kemudian buka ruang diskusi, tanya jawab di kelompok yang lain. Nanti setelah itu baru dilakukan tanya jawab.
Apa tadi? Gimana si kandungan kelompoknya gimana? Aman, Pak? Aman ya? Aman. Ini si Afdal ini pusing kali saya rasa ini. Itu 4 menit lagi ya.
2 menit lagi ya. Jadi tentu sudah dibahas, masing-masing kelompok sudah didiskusikan ya, LK yang sudah Bapak berikan, dan sekarang waktunya kita atau kamu presentasikan apa hasil yang sudah kamu diskusikan bersama temanmu di masing-masing kelompok. Ini kelompok berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, ya kita mulai dari kelompok 4 dulu. Silakan siapa yang menyampaikan hasil diskusinya. Kalau bisa singkat, padat, dan jelas. Besarkan suaranya. Ya, silakan. Ya, didengarkan oleh kelompok lain. Kalau ada juga yang kamu tanyakan nanti untuk kelompok 4, hasil dari yang mereka sudah sampaikan ya silakan. Ya. Oke. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Nah, di LKPD yang tertera di situ dia sudah memberikan bahan diskusi yang pertama dan bahan diskusi yang kedua. Dan bahan diskusi yang pertama di situ kita dapat melihat ada gambar peta yang sudah tertera di LKPD, dan di bawahnya juga ada bentuk fauna atau hewan yang sudah yang tertera di gambar LKPD. Dan di sini juga dia sudah memberikan beberapa pertanyaan yang mengenai peta atau gambar fauna yang ada di LKPD.
Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Dan pulau yang terdapat di tipe peralihan itu Sulawesi, Maluku, Timor, dan ada juga Nusa Barat. Dan pulau yang terdapat di tipe Australis itu Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Dan kami sudah menjawab diskusi yang nomor 2 dan menjadi soal atau pertanyaan pertama itu carilah data yang akurat dan faktor mengapa negara Indonesia dikatakan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi atau sering disebut dengan negara megalitik. Dan di sini kami telah menjawabnya. Kami sudah mencari data yang akurat mengapa negara Indonesia disebut dengan megadiversity. Dan di sini kami sudah mencari beberapa spesies yang terdapat di Indonesia dan perbedaannya juga di dunia. Dan yang pertama data ini juga kami ambil dari sumber Bappenas atau 1991 dalam Recalment Primate DKK atau 1998. Dan yang pertama itu ada bakteri dan jumlah spesiesnya di Indonesia itu terdapat 300 dan di dunia itu 4.700. Dan dari situ kita melihat perbedaannya yang sangat luar biasa di antara Indonesia dan juga di dunia dengan beberapa negara yang ada di dunia. Dan yang kedua itu ada jamur dengan jumlah spesies di Indonesia itu 12.000 dan spesiesnya di dunia itu 47.000 dan itu juga sudah sangat luar biasa ya. Dan yang ketiga rumput laut dengan spesies di Indonesia 1.800 dan spesiesnya di dunia 21.000. Dan lumut itu jumlah spesies di Indonesia itu ada 1.500 dan di dunia itu 16.000. Dan paku-pakuan itu 1.250 sedangkan spesies di dunia itu 13.000. Dan 6 tumbuhan beruntung itu jumlah spesiesnya di Indonesia 25.000 dan jumlah spesiesnya juga di dunia 260 dan itu kita lihat ya sangat luar biasa perbedaannya. Dan ada serangga itu oke, sampai di situ saja itu secara singkat saja. Dan Indonesia disebut negara megadiversity karena tingginya keanekaragaman hayati yang dimilikinya. Hal ini terjadi karena terletak daerah tropis atau posisi geografis dan tepat juga di garis khatulistiwa dan posisi geologisnya yang merupakan pertemuan lempeng tektonik sehingga menghasilkan banyak mineral. Dan di sini juga kami sudah menemukan mengapa Indonesia disebut dengan megadiversity. Dan di sini karena flora dan fauna yang ada di Indonesia itu sangat tinggi. Itu diperkirakan 30% spesies yang terdapat di Indonesia, walaupun persebarannya tidak begitu rata ya di satu pulau. Dan yang pertanyaan kedua itu carilah profil singkat dari Alpheolus dan Malises dan Maxwell Weber. Dan di sini kami sudah menjawabnya, yaitu yang pertama dari Alpheolus Valencia itu dia itu pada tanggal 8 Januari 2020 yang lalu Alpheolus Valencia salah seorang ilmuwan yang sangat berjasa dalam bidang keanekaragaman hayati yang genap berusia 190 tahun. Dan Alpheolus Valencia ini meninggal pada usia 90 tahun dan dimakamkan di Glasgow dan Glasgow, Inggris. Dan Alpheolus Valencia ini lahir pada tahun 1823 di Monaco. Dan Valencia ini di Belanda Raya adalah seorang jurnalis, penjelajah, ahli geografi, dan antropolog dan ahli persebaran hewan di Britania Raya. Dan yang kedua adalah Maxwell Weber dan nama orang ini juga dia belajar di Universitas Bonn, lalu lanjut ke Universitas Bonn di Berlin dan Sorbonne Education atau 1831 sampai 1904. Dan kita lanjut pada pertanyaan nomor 3. Bagaimanakah keadaan persebaran fauna di Indonesia menurut Valen?
kami sudah menjawabnya, ada 3 valensi bagi fauna di Indonesia dan tipe, yaitu tipe asiatis, tipe peralihan, dan tipe di Australis. Dan pertanyaan nomor 4 yaitu carilah 3 jenis fauna di Sumatera yang dilindungi oleh undang-undang serta alasannya. Dan di sini ada 3 jenis fauna di Sumatera yang dilindungi oleh undang-undang serta alasannya, yaitu Beonias, harimau Sumatera, dan orangutan. Dan di sini juga tadi dia memberikan pertanyaan, coba jelaskan, kami coba menjelaskannya. Beonias merupakan jenis beo endemik di Sumatera. Beonias ini lebih besar daripada beo biasa serta sepasang gelang cuping telinga berwarna kuning pada Beonias yang menyatu, sedangkan beo biasa itu bisa atau tidak menyatu. Karena yang mengeluarkan bunyi dan menghimpun orang menyebabkan burung Beonias menjadi primadona. Dan yang kedua itu harimau Sumatera. Dan harimau Sumatera ini, populasi liar harimau Sumatera ini tersisa 400 sampai 500 ekor dan termasuk dalam klasifikasi satwa kritis dan terancam punah, dan makanya dia dilindungi oleh undang-undang. Dan yang ketiga yaitu orangutan. Dan orangutan Sumatera adalah spesies orangutan langka. Sampai pada tahun 2004 memperkirakan hanya ada sekitar 7.300 ekor orangutan Sumatera, dan yang jumlah sedikit itu mengingat wilayah Pulau Sumatera yang sangat luas. Dan yang menjadi pertanyaan nomor 5 yaitu mengapa flora dan fauna Indonesia semakin hari semakin berkurang. Itu kami dapat menyimpulkan di situ, itu karena hilangnya habitat atau pengambilan dan pembunuhan fauna yang terjadi di Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua, Ya, sebelum dilanjutkan oleh kelompok yang lain, diberikan dulu kesempatan untuk kelompok bertanya kepada kelompok 4. Disilakan. Ardiaman, ya. Jadi pertanyaan saya di sini tadi dari kelompok 4 menjelaskan bahwa dengan keanekaragaman di Indonesia itu tinggi. Jadi pertanyaan saya di sini, apa kegiatan manusia yang menyebabkan turunnya keanekaragaman hayati di Indonesia, dan apa kegiatan manusia yang menyebabkan semakin tinggi keanekaragaman hayati di Indonesia? Ya, itu pertanyaan si Ardiaman untuk kelompok 4. Apa saja kegiatan manusia yang dapat mengurangi tingkat keanekaragaman Indonesia, dan apa juga kegiatan yang dapat meningkatkan keanekaragaman hayati Indonesia. Mengerti pertanyaannya sendiri? Baik, kita lanjutkan untuk kelompok yang lain untuk presentasi. Disilakan untuk kelompok pertama dulu. Kita ambil dari ujung kelompok 4 dan kita masukkan di kelompok pertama. Kalau bisa disingkat saja presentasinya, disampaikan yang padat dan jelas juga. baik, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai gambar yang telah di dalam LKPD. Diskusi yang pertama adalah mengenai nama fauna tipe oriental yang terletak pada gambar dan fauna tipe peralihan dan fauna tipe Australia. Fauna tipe oriental yaitu harimau Sumatera, orangutan, dan tapir. Fauna tipe peralihan adalah kuskus, komodo, dan anoa. Fauna tipe Australis adalah burung cendrawasih. Kemudian di dalam LKPD terdapat peta, dan di sini kami telah menjawab pulau-pulau yang terdapat di setiap tipe tersebut. Yang pertama adalah tipe oriental, yaitu pulau yang terdapat di dalamnya adalah Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Tipe peralihan, pulau-pulau yang terdapat di dalamnya adalah Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, dan beberapa pulau di sekitarnya. Tipe pulau yang terdapat di tipe Australis adalah Kepulauan Papua dan Maluku Utara.
tugas diskusi kedua adalah menjawab beberapa pertanyaan. Di sini adalah ada pertanyaan yaitu yang pertama, cari data yang akurat dan fakta mengapa negara Indonesia dikatakan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan sering disebut dengan megadiversity. Indonesia merupakan tempat keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Di negara kepulauan Indonesia terdapat 115 hewan mamalia menyusui atau 12% dari 515 hewan mamalia di dunia. Indonesia juga memiliki 1.500 jenis burung, 600 jenis hewan reptil dan 270 hewan jenis amfibi. Hal ini yang menyebabkan Indonesia disebut sebagai negara megadiversity. Oke, itu presentasi dari kelompok pertama. Silakan kalau ada pertanyaan untuk kelompok pertama, silakan. Ya, Nuan, silakan dicatat pertanyaannya. Pertanyaan saya, apa yang terjadi jika bumi terhadap keanekaragaman hayati? Ya, apa yang terjadi ketika di bumi ini tidak ada keanekaragaman hayati? Artinya, apa yang terjadi jika tidak ada keberagaman daripada makhluk hidup itu? Hanya satu jenis saja, contohnya hanya manusia saja yang ada di bumi ini. Itu pertanyaannya, ya. Nah, jadi langsung saja kita berikan kesempatan dulu untuk kelompok 4 menjawab pertanyaan yang diberikan kepada kelompok 4 tadi, di mana yang bertanya adalah si Ardiaman. Apa pertanyaan tadi, Ardiaman? Apa kegiatan manusia Ah. turunnya keanekaragaman ya. Apa kegiatan manusia yang menyebabkan semakin meningkat keanekaragaman hayati di Indonesia? Ya, silakan kelompok 4. Apa saja kegiatan manusia yang dapat mengurangi tingkat keanekaragaman hayati dan yang kegiatan yang dapat menambah meningkatkan keanekaragaman hayati? Silakan kelompok 4. Silakan dengarkan Ardiaman. Baik, saya kami menjawab pertanyaannya. Menjadi pertanyaan tadi, apa kegiatan manusia yang dapat mengurangi persebaran flora dan fauna serta apa kegiatan manusia yang dapat meningkatkan persebaran flora dan fauna? Dan di sini kami dapat mengambil kesimpulan bahwa kegiatan manusia dapat mengurangi persebaran flora dan fauna itu salah satu kegiatan manusia yang melakukan pelestarian terhadap flora dan fauna yang terdapat di lingkungan sekitar atau di Indonesia. Dan jadi kegiatan manusia dapat menyebabkan persebaran flora dan fauna itu yang mengurangi persebaran itu tadi salah ya, yang mengurangi. Indonesia melakukan suatu kegiatan yang membuat flora dan fauna itu kehilangan habitat. Contohnya seperti merusak lingkungan dan juga memperjualbelikan suatu flora dan fauna itu. Dan yang kedua itu kegiatan manusia yang dapat meningkatkan yaitu menjaga kelestarian atau menjaga suatu flora dan fauna yang ada di sekitar. Ya, itu jawabannya tadi yang disampaikan sendiri. Kegiatan yang dapat mengurangi daripada keanekaragaman hayati itu, kegiatan manusia yang dapat mengurangi adalah contohnya penebangan hutan secara sembarangan. Itu salah satu kegiatan yang dapat merusak daripada keanekaragaman hayati itu. Apa juga kegiatan yang dapat meningkatkan keanekaragaman hayati? Dengan melakukan pelestarian. Itu nanti di materi berikut, di pembahasan berikut, pelestarian keanekaragaman hayati. Salah satu saya ambil contoh kita di Kepulauan Nias yang terkenalnya adalah dengan adanya Museum Pusaka Nias. Itu salah satu upaya ya, yang dapat dilakukan untuk mempertahankan daripada keanekaragaman hayati Indonesia. Jadi selanjutnya nanti pada materi berikut mengenai pelestarian itu nanti dibahas pada pertemuan selanjutnya. Bagaimana, Ardiaman?
bertanya sama si kelompok kalau memang sudah pas ya. Kalau memang belum pas kita silakan bertanya. Oke. Dilanjutkan untuk kelompok pertama. Baik. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kami Pria Kandungan yang menyatakan apa yang terjadi jika tidak ada keberagaman di dunia ini. Ya, tentunya jika tidak ada keberagaman di dunia ini, semua jenis spesiesnya itu cuma satu. Atau dapat kita simpulkan bahwa tidak ada yang namanya keindahan dari setiap jenis spesies itu. Jadi bisa saya jawab. Ya alasannya kalau hanya manusia yang ada di bumi ini, ya, bagaimana dengan kebutuhan daripada manusia tersebut? Nah, jadi interaksi juga yang terjadi di dalamnya di dalam satu ekosistem itu tidak ada. Ya. Semua manusia berkendali daripada lingkungannya. Ya. Jadi apa yang ekosistem yang didiami daripada manusia itu memerlukan makhluk hidup yang lain untuk dapat bertahan hidup, ya, untuk dapat melangsungkan ke hidupan. Jadi maka kalau hanya satu spesies saja, bagaimana dapat melangsungkan kehidupannya di dalam satu habitat tersebut? Nah jadi itu ya si Pria Kandungan pertanyaan yang disampaikan oleh si Esther, saya Bapak tambahkan di sini. Nah jadi berikan dulu plus masing-masing dulu lah. Nanti pada ini, jadi materi kita hari ini mengenai keanekaragaman hayati, baik persebaran flora dan fauna di Indonesia. Siapa yang dapat menyimpulkannya dulu? Dipersilakan. Tanpa saya ulang lagi, apa kesimpulan yang kamu dapat dari diskusi yang sudah kamu lakukan? Dipersilakan, 2 orang saja. Ini ya, si Julis, Desman Tulambano, dipersilakan. Kesimpulan dari kelompok 3 yaitu keanekaragaman hayati biodiversity Indonesia dikenal sebagai yang terlengkap di dunia. Itulah sebabnya Indonesia disebut sebagai negara mega biodiversity atau negara mega diversity. Karena tingginya tingkat keanekaragaman hayati yang dimiliki, hal ini terjadi karena terletak di daerah tropis dengan posisi geografis tepat di garis khatulistiwa dan posisi geologis yang merupakan pertemuan lempeng tektonik sehingga menghasilkan banyak tumbuhan, hewan dan mikroorganisme. Di antaranya seluruh negara-negara di dunia, ada 17 negara yang dikategorikan dalam negara yang mempunyai mega biodiversity termasuk Indonesia. Ya. Ya, silakan yang lain lagi yang dapat menyimpulkan dari hasil diskusi ini. Silakan. Baik, di sini saya sudah menunjukkan hasil materi yang kita bahas tadi, yaitu mengenai asal-usul ini membagi fauna di Indonesia menjadi 3 tipe. Dan tipe yang pertama itu tipe asertis, tipe yang kedua tipe perairan, dan yang ketiga tipe australis. Dan menjadi tipe asertis ini itu meliputi fauna yang berbeda di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Pada wilayah ini banyak terdapat jenis fauna yang menyusui dan berukuran besar, jenis flora dan ikan air tawar. Tetapi tidak banyak jenis burung berwarna. Jenis fauna yang banyak ditemukan di wilayah ini contohnya ada orangutan, monyet, gajah, badak, harimau, dan lain sebagainya. Dan yang kedua tipe peralihan, yaitu tipe yang meliputi fauna yang berada di wilayah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara bagian tengah. Jenis fauna yang banyak ditemukan di wilayah ini adalah contohnya babi, rusa, kuda, kaktus, anoa, dan komodo. Dan yang ketiga itu tipe australis yang meliputi fauna yang terdapat di Kepulauan Aru dan wilayah Papua. Wilayah ini banyak terdapat binatang yang menyusui tapi yang berukuran kecil dan binatang berkantung. Jenis fauna yang dapat ditemukan di wilayah ini adalah contohnya seperti kanguru, sulawesi, bandua, muri, kasuari, dan wabi. Demikian pendapat saya. Ya, baik, benar yang disampaikan
sampaikan kepada itulah kesimpulan hasil diskusi atas lembar kerja yang sudah Bapak bagikan masing-masing. Kalau mau sekali lagi berikan aplaus untuk kita. Nah, jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini mengenai keanekaragaman hayati yang di dalamnya adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kemudian minggu depan kita masuk materi masih seputar tentang keanekaragaman hayati adalah ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi silakan dibaca buku pakainya ya, sebagai bahan kamu nanti ketika belajar minggu depan. Kemudian tugas minggu lalu yang sudah Bapak pesankan silakan dikumpulkan sekarang. Ya. Nah, silakan duduk. Selanjutnya, tugas untuk hari ini nanti malam Bapak kirim di WhatsApp grup. Silakan dikerjakan di rumah, dikumpulkan lagi minggu. Jadi itu saja materi pembelajaran kita pada hari ini. Dan silakan pulang ke rumah. Ya, saya titip salam buat orang tua. Ya, dan untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, tentunya kita menyerahkan suku dan juga hari kita ke dalam tangan Tuhan yang dipimpin oleh Samuel. Disilakan. Baik, kita pulang. Kita tidak berdoa. Nah, itu saja untuk hari ini. Saya sampai kita kembali. Selamat siang, Nyaom.